Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur bersama seluruh staf, Ketua Takmir bersama seluruh pengurus Takmir, dan para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kita dipertemukan oleh Allah di Masjid Ar-Rasyid ini dalam rangka melanjutkan kajian kita, mengaji sekaligus mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim, yang pada kesempatan siang ini kita akan mengkaji Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang paling pendek. Ada dua surah yang jumlah ayatnya hanya tiga ayat. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan Allah ridha kepada kita. Termasuk juga pada hari ini, nanti malam, dalam masuk tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita memperbanyak ungkapan syukur dan cinta kita kepada Nabi. Di antara bentuknya adalah memperbanyak membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, mari kita mulai kajian surah Al-Asr ini, yang kita awali dengan bersama-sama membacanya. Bersama-sama saja, insyaallah sudah hafal semua, insyaallah. Mari sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Surah ini adalah Makkiyah. Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril sebelum hijrahnya beliau ke Madinah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Ada 3 ayat. Kalau dihitung, surah ini ada 14 kata dan 68 huruf. 3 ayat, 14 kata, 68 huruf. Surah yang paling pendek, di samping surah Al-Kautsar, surah yang paling pendek ada 3 ayat. Surah ini diberi nama dengan Al-Asr karena ada kata Al-Asr yang berarti waktu pada awal surah ini. Jadi wal asr itu demi waktu atau demi masa, kemudian dijadikan nama sebagai nama surah. Meskipun pendek,
ada satu pernyataan yang menarik dari Imamuna Asy-Syafi'i yang banyak dikutip dalam berbagai karya tafsir. Pernyataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, saya bacakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata lawasa'athum." Seandainya manusia merenungi betul, mentadabburi surah ini, sungguh surah ini sudah mencukupi bagi mereka. "Lau lam yunazzil ghaira hadhihi surah lakafatin nas." Seandainya tidak turun lagi surah yang lain, cukup dengan surah ini, maka manusia sudah cukup. Sudah cukup dengan surah ini, meskipun amat sangat pendek, hanya 3 ayat. Kata beliau sudah cukup karena kandungannya demikian luar biasa. Li'annaha syamalat jami'a ulumil Qur'an. Karena surah ini sudah mampu untuk menghimpun semua ilmu-ilmu Al-Qur'an. Seakan-akan kalau ilmu Al-Quran di ulumul Quran, semua ilmu yang Allah berikan dalam Al-Quran itu dihimpun, disatukan, itu semuanya masuk pada surah ini. Ini Imam Asy-Syafi'i menyatakan demikian. Jadi pendek tapi padatnya luar biasa. Sehingga mari kita tadabburi, ya, kata beliau, seandainya manusia mau mentadabburinya, merenunginya, maka sudah cukup untuk manusia itu dengan mentadabburi surah ini. Nah, ini maksudnya bahwa betapa luar biasanya surah ini. Bukan berarti kemudian kita tidak perlu mentadabburi surah-surah yang lain. Jadi surah ini demikian padatnya, demikian isinya, demikian padatnya, sehingga dianggap sudah cukup untuk mentadabburi satu surah, itu sudah mampu untuk mencakup semua ilmu-ilmu Al-Quran, ya. Ini kalau menjenengan baca tafsir, ini hampir semua karya tafsir besar, ya, yang berjilid-jilid mengutip. Kalau yang sederhana mungkin karena ingin ringkas, kadang pernyataan Imam Asy-Syafi'i ini tidak dikutip. Jadi alhamdulillah siang ini kita mencoba bersama-sama mengkaji apa sih luar biasanya kandungan surah ini. Baik, saya ingin mulai bahwa surah ini diawali dengan yang disebut dengan al-istiftah bil qasam. Jadi surah yang dimulai dengan sumpah. Jadi kemarin kita sudah bahas juga satu surah yang juga dengan sumpah, yaitu surah Ad-Duha. Surah juga dengan sumpah. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi waktu. Jadi ada kata-kata, ada sumpahnya. Ada sumpahnya. Saya menyampaikan kemarin insyaallah. Jadi kalau kita itu wajib bersumpah dengan menggunakan asma Allah. Tapi Allah itu bebas bersumpah, baik dia bisa menggunakan dirinya sebagai penguat sumpahnya, tapi juga Allah bisa menggunakan makhluknya sebagai penguat sumpah. Nah, ketika Allah menggunakan makhluknya sebagai penguat sumpah, maka tentu ada hal yang penting, bahkan mungkin sangat penting, kenapa makhluk itu dijadikan sebagai penguat sumpahnya Allah. Sehingga ketika Allah menyebutkan wal asri, demi waktu, demi masa, berarti ada hal yang penting, bahkan amat sangat penting, waktu itu atau masa itu menurut Allah. Nah, ketika Allah menyatakan penting, maka sudah barang tentu hal itu jauh lebih penting menurut kita. Allah saja memandang penting. Nah, kita gimana? Tentu harus memandangnya sangat penting, sangat penting tentang waktu itu. Panjenengan semua insya Allah sudah sering mendapatkan satu informasi, ya, dari para muballigh. Ada satu pertanyaan dari Imam Al-Ghazali kepada para murid-muridnya, gitu. Beliau bertanya, wahai ananda para murid-muridku, apa yang paling jauh dari diri kita? Gitu kan?
Kan pernah ada 6 pertanyaan. Satu di antara adalah apa yang paling jauh dari kita. Murid-muridnya dengan polosnya menyatakan menunjuk tempat-tempat yang jauh, negeri Cina kan jauh. Tapi Imam Al-Ghazali dengan bijak menyatakan jawaban kalian benar, tapi sungguhnya yang paling benar, yang paling jauh dari kita adalah masa lalu. Masa lalu, masa yang telah kita lalui. Sejauh apapun tempat itu masih mungkin untuk kita datangi, tapi masa lalu kita itu dengan cara apapun kita tidak mungkin lagi kembali kepada masa lalu kita. Masa muda kita sudah berlalu, tidak mungkin kita akan kembali kepada masa-masa itu. Masa lalu hanya tinggal kenangan yang seharusnya kita jadikan sebagai pelajaran. Kita muhasabah, kita introspeksi diri, apakah masa lalu kita lebih banyak kebaikannya atau justru malah sebaliknya. Harus kita melakukan muhasabah sehingga ke depan semakin baik, semakin baik. Nah, berangkat itulah para jamaah, maka kita bisa sedikit mulai berpikir tentang pentingnya waktu. Jadi yang namanya makhluk itu pasti memerlukan dimensi waktu. Dimensi waktu. Jadi makhluk itu, kita tahu makhluk itu diawali dengan ketiadaan, tidak ada. Jadi ada waktu kosong sebelum ada. Sehingga inilah yang mengantarkan kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada dan tiada itu posisinya sama, kan begitu. Nah, ketika salah satu menang, maka ada yang mendorongnya untuk menang. Dan ketika kita ada, maka berarti ada yang mendorongnya untuk kita ada. Dari asal yang tidak ada menjadi ada. Itu yang mengantarkan kita bahwa ada pencipta kita, yaitu Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allah Tuhan kita dan Tuhan kalian, para jamaah. Nah, kita coba kaji sedikit demi sedikit. Yang pertama saya ingin menyampaikan dari sisi balaghahnya, sisi balaghah. Jadi sisi kandungan sastrawinya. Tadi saya sampaikan bahwa surah ini diawali dengan satu sumpah. Bahkan bisa dikatakan isinya memang ayat sumpah. Kalau ingin mengatakan satu ayat itu ayat sumpah, maka harus ada kata kerja yang menunjuk arti bersumpah. Dan dalam ayat ini diwakili diganti dengan huruf waw. Jadi wal asri, waw itu waw qasam namanya. Sehingga artinya adalah demi. Waw qasam ini harfu jarrin. Jadi harus kasrah. Wal asri, jangan wal asru. Wal asri itu bukan sumpah namanya. Kalau ada orang bilang wallahu, itu jangan diartikan demi Allah. Itu dan Allah gitu. Tapi kalau wallahi itu baru demi Allah. Karena waw qasam itu harfu jarrin, kemudian muqsam bihnya itu harus majrur. Kemudian yang kedua disebut dengan muqsam bih, yaitu penguat sumpah. Allah bersumpah dengan menggunakan penguat sumpah al-asr. Al-asr, demi waktu. Nah, kira-kira apa yang disebut dengan al-asr ini? Kalau merujuk pada berbagai karya tafsir, saya menyimpulkan ada 3 pendapat besar tentang makna asar. Kata al-asr, makna asar di sini yang pertama menunjuk kepada salat asar. Dalam Al-Quran disebut dengan salat wusta. Khusus untuk asar disebut dengan salat wusta, salat yang tengah. Jadi kalau mau dihitung itu yang salat tengah itu salat asar. Jadi hitungannya ya, kalau Nabi hitungnya asar itu salat wusta kata Nabi. Mulai dari subuh, duhur, asar pertengahan, kemudian maghrib, isya. Kenapa dimaknai begini? Karena pentingnya salat asar. Penting salat asar.
Jadi banyak zaman sekarang ini memang kadang kalau bahasa guyonannya itu sarif. Asar maghrib digabung. Jadi habis salam asar langsung sudah adzan maghrib. Kemudian cerita pada anak-anaknya nanti, "Nak, kalau saya ketika muda itu biasa asar maghrib tidak turun dari sajadah." Anaknya hebat, merasa hebat gitu. Ternyata apa? Faktanya asarnya mepet maghrib. Assalamualaikum sudah adzan maghrib, memang nggak turun di sajadah, kan langsung maghrib dia. Bukan dari asar di awal waktu gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi maknanya salat asar. Penting salat asar. Jadi nanti dikaji lagi kenapa asar begitu penting. Rasulullah menyatakan dalam Al-Qur'an itu makna salat wusta dalam Al-Qur'an adalah kata Rasulullah salat asar. Itu panjang anunya nanti kalau sampai sana terlalu lama. Yang kedua adalah maknanya adalah waktu asar. Kalau tadi salat asar, yang kedua waktu asar. Jadi waktu asar ini diartikan majas itu sebagai waktu menjelang malam. Siang ini adalah untuk bekerja, untuk menyiapkan diri. Jadi orang itu butuh bekerja agar ia bisa makan. Sehingga ketika masuk waktu malam dia bisa tidur dengan nyenyak. Itu kata mufassir begitu. Maknanya apa? Jadi ketika sudah Allah menyebutkan dengan wal asr, demi waktu asar, itu artinya hampir tutup kesempatan untuk beramal, bekerja, dan akan masuk waktu malam di mana dia akan istirahat. Kalau di siang hari dia sudah cukup bekal, ya, makan cukup, dia bekal cukup, maka insya Allah istirahatnya tenang. Tapi kalau siang hari dia nggak cukup bekalnya, kurang makannya, maka tidurnya pun akan gelisah. Maknanya kita ini, terutama yang sepuh-sepuh, panjenengan, saya nanti belakangan nyusul, duluan jenengan aja. Sepuh-sepuh dia dingin kada ini. Artinya kita kadang itu ampun hampir masuk ke waktu malam, bersiap-siaplah. Ayo perbanyak bekal agar nanti ketika masuk waktu malam di mana kita sudah istirahat, tidak bisa lagi beramal atau sudah mati, mati kita menjadi mati yang tenang karena banyak bekal yang kita bawa. Itu yang kedua. Tapi yang paling banyak dipakai adalah al-asru, itu maknanya ad-dahru kullu. Jadi waktu secara keseluruhan, secara umum. Yang kemudian Al-Quran juga merincinya dengan menggunakan waktu-waktu khusus. Semisal wadduha, waktu duha, wal laili idza saja, kita bahas ini. Atau wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal laili idza jallaha wan nahari, ada waktu malam, waktu siang. Itu sumpah semua. Artinya ada rincian-rincian sumpah Allah yang berkaitan dengan waktu. Nah, khusus untuk surah ini Allah menyebutkan waktu secara keseluruhan. Nah, ini yang paling banyak diterima oleh para mufassir, bahwa makna asar ini maknanya adalah waktu secara keseluruhan. Nah, apa pentingnya waktu? Nah, ini dalam teori Qasam Al-Quran itu, kalau ingin tahu pentingnya waktu itu, ayo kita pahami muqsam alaihnya, gitu. Berita yang dikuatkan oleh sumpah ini atau jawabul qasam. Apa muqsam alaihnya? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Ini ada dua taukid. Inna lafi, innal insana, sungguhnya manusia, la, sungguh, fi khusrin, dalam kerugian. Nah, makna pentingnya waktu ini
bisa kita gali ketika kita tahu bahwa sungguhnya Allah ingin menyatakan sungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pemanfaatan waktu. Jadi maka benar Imam Al-Ghazali ketika menyatakan bahwa yang paling jauh dari diri kita adalah masa lalu. Masa lalu. Jadi tidak mungkin lagi kita kembali pada masa lalu, tidak mungkin lagi kita kembali kepada untuk memperbaiki perilaku kita di masa lalu. Kalau orang Madura bilang kasta tada neng ada. Jadi menyesal itu tidak ada di depan, tapi akan ada di belakang. Kalau baginda Nabi menyatakan, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu rugi. Kenapa? Minimal rugi waktu. Tidak ada grafik perbaikan. Hari ini sama dengan kemarin, tetap sama, rugi. Yang lebih celaka kata Nabi, kalau hari ini lebih jelek dibandingkan dengan hari kemarin. Jen tua jen teti. Nah, zaman ini jen sepo jen teti. Benih jen fokus. Jen sepo jen teti. Nah, ini kata ngate. Jadi bisa dipadukan jen sepo itu enga biar kepon la depak betul asar pun. Para compet tembian. Tengah hati, ini kan cara memahami kita secara teoritis bahwa pesan Allah apa pentingnya muksambi penguat sumpah di mana engkau itu adalah al-asr, kita pahami muksam alaihnya, beritanya yang dikuatkan dengan sumpah. Jadi pertama betul dipahami kenapa Allah sampai bersumpah. Tidak main-main sampai bersumpah. Karena tidak ada manusia yang lepas dari dimensi waktu. Manusia itu dimensi waktu, dimensi tempat atau ruang. Jadi kita jangan mengaku bahwa kita hebat, karena kita masih butuh waktu. Kita butuh tempat, butuh ruang. Kalau namanya butuh berarti dia tidak hebat. Yang hebat itu yang tidak membutuhkan apapun. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang ingin disampaikan di isi balaghah. Yang pertama dari kata al-insan. Al-insan kak dito alnya lamul jenis. Lam jenis. Jadi menghabiskan semua jenis yang bernama manusia. Lamul jenis. Kalau diartikan sesungguhnya seluruh manusia, seluruh makhluk yang berjenis manusia sungguh dalam kerugian. Kata maksud dengan lamul jenis. Insan kak dinto, insan itu adalah mufrad, tunggal, satu orang manusia. Tapi ketika dimasuki lam jenis, maka maknanya semua yang berjenis manusia. Meskipun mufrad, tidak perlu menggunakan kata jamak, tapi kan ada lam jenis, maknanya adalah semua makhluk yang berjenis manusia. Siapakah manusia itu? Manusia al-insan kak dinta dalam Al-Quran kak dinta manusia kak itu beda telok penyebut. Ada 3 penyebutan manusia. Yang pertama disebut dengan al-bashar. Al-bashar kak itu artinya yang terlihat. Itu pada fisik. Basyariyah. Al-a'radul basyariyah, kita sama dengan Nabi. Nabi juga manusia, butuh makan, minum. Sama fisiknya. Sementara al-insan itu maknanya adalah al-uns yang berarti jina, atau an-nisyan yang berarti lupa. Itu berkaitan dengan dimensi ruhaninya. Jadi yang rugi itu sungguhnya itu apa?
lebih ditekankan kepada dimensi rohaninya. Mungkin fisiknya itu ketika hidup itu dengan waktu yang terbatas itu sudah luar biasa, sehat, gemuk, luar biasa. Tapi dimensi rohaninya itu sungguh dalam kerugian. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari si balaghah, kalau dalam mukjizat Al-Qur'an itu namanya al-i'jaz al-balaghi. Panjenengan kira-kira ini Syahrul Maulidin Nabi, bulan Maulid itu. Kira-kira kalau ada pertanyaan, yakinkah bahwa Muhammad bin Abdullah itu Rasulullah? Yakin? Yakin mana? Yakin? Apa buktinya? Apa buktinya? Ini harus tahu mungkin bulan Maulid. Buktinya adalah Al-Qur'anul Karim. Kenapa Al-Quran bisa menjadi bukti? Karena ia mukjizat terbesar Rasul. Bahkan Allah menggunakannya dalam surah Yasin sebagai sumpah. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad sungguh termasuk di antara para utusan. Jadi Al-Quran. Kenapa Al-Quran bisa bukti? Karena manusia tidak bisa membuatnya. Meskipun satu surah disebut dengan mukjizat terbesar Rasulullah Muhammad SAW. Satu di antara bentuk kemukjizatannya adalah al-i'jaz al-balaghi, kemukjizatan balaghahnya, yang tadi sempat saya uraikan sedikit. Lanjut ini. Lanjut. Yang ketiga, dari si balaghahnya, Allah menggunakan lafi khusrin, sungguh dalam kerugian. Khusrin sini menggunakan nakirah, jadi umum maknanya. Artinya kerugian yang dimaksud itu dalam banyak hal, bukan hanya satu kerugian, tapi berbagai bentuk kerugian. Berbagai bentuk kerugian, apapun itu. Jadi yang namanya khusrun itu bisa makna rugi, bisa makna celaka, itu khusr. Jadi makna celaka itu juga bagian dari mana khusr. Jadi orang yang tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik, dia akan rugi atau dia akan celaka. Jadi semua bentuk kerugian, semua bentuk kecelakaan itu akan dialami oleh makhluk yang bernama manusia kalau tidak mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Masih banyak sungguhnya aspek balaghahnya, ya, saya rasa cukup itu. Kemudian para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah, beruntungnya Allah Subhanahu wa taala masih menggunakan istisna, pengecualian, yaitu illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi artinya surah ini ingin memberikan dua bentuk, ya, ada dua bentuk. Ada manusia yang celaka, ada manusia yang tidak celaka. Nah, tentunya kita akan berharap menjadi pilihan yang kedua, yaitu manusia yang tidak celaka. Jadi manusia celaka. Siapa mereka? Pengecualian illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yaitu kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang telah beriman. Di antara iman yang paling penting dalam pandangan Al-Quran adalah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau panjenengan baca sholawat, itu sudah mencerminkan dua hal ini. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Baca selawat.
Iman kepada Allah diwujudkan dalam bentuk Allahumma, ya Allah. Kita berdoa kepada Allah. Iman kepada Kanjeng Nabi diwujudkan dalam Salli ala Sayyidina Muhammadin. Baca selawat itu sudah menjangkau dua keimanan yang penting, yaitu hanya kepada Allah kita berdoa, dan kita juga bersaksi kebenaran terutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira panjenengan tahu tidak? Baca selawat ini wajib apa sunnah? Sunnah ini. Wajib. Baca selawat wajib. Kenapa? Karena Allah perintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya perintah Allah kepada orang yang beriman itu yang diawali dengan Allah sendiri yang melakukannya, kemudian diikuti dengan para malaikat, hanyalah sholawat. Yang lain Allah tidak. Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan puasa, Allah tidak melakukan puasa kecuali selawat. Oleh karena itu ulama sepakat ketika diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu, maka maknanya salawat itu wajib. Wajib hukumnya. Yang paling ringan itu minimal seumur hidup 1 kali kita membaca salawat. Tapi yang moderat, yang tengah-tengah, setiap majlis, satu majlis ketika nama Nabi disebut kita membaca salawat. Tapi yang paling ketat, setiap nama Nabi disebut wajib membaca salawat. Tentu kalau yang pertama agak susah, agak berat. Tapi kalau bisa, ayo ketika nama Nabi disebut kita ikuti dengan bacaan salawat. Minimal dalam satu majelis pengajian seperti ini, 1 kali saja kita sudah berselawat, sudah gugur kewajiban dari kewajiban membaca salawat. Oleh karena itu para jamaah, ketika kita sadar bahwa orang yang tidak merugikan orang beriman, terutama mentauhidkan Allah dan menyatakan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban yang penting itu yang pertama adalah kenali Allah. Kita oning dengan Allah melalui sifat-sifat Allah. Wajib. Yang kedua, kenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum bulan Maulid, insyaallah hampir tiap hari ada penyampaian sosok teladan Sayyidul Anbiya wal Mursalin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah banyak membahasnya, ini sudah banyak. Ketika bahas Ad-Duha, bahas surah apa kemarin, surah Al-Insyirah, kita sudah banyak membahas sosok junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak cukup itu ketika iman sudah ada di dalam kita, maka harus diikuti dengan wa'amilus shalihat. Mereka beramal saleh. Apa amal saleh itu? Amal saleh itu adalah amal yang membawa kebaikan dan kemanfaatan. Amal yang membawa kebaikan dan kemanfaatan. Apa saja itu? Ini kalau ini dirinci, ini mungkin saya akan percepat karena ini penting. Islam datang ini ingin membawa yang disebut dengan al-maqasid al-khamsah, 5 tujuan kemaslahatan. Yang pertama disebut dengan hifdzuddin. Saya agak cepat biar Islam datang untuk menyelamatkan manusia dari akidah yang salah. Akidah yang salah yang kemudian diselewengkan oleh umat-umat sebelumnya,
yang asalnya adalah monoteisme, hanya bertauhid, hanya Allah Tuhan kita, itu kemudian diubah. Kemudian yang disebut dengan hifdun nafsi, Islam datang untuk menyelamatkan jiwa manusia. Larangan membunuh, kemudian perintah untuk makan makanan yang sehat, yang halal dan bergizi, ya. Itu juga itu Islami. Yang ketiga disebut dengan hifdul aqli, Islam datang untuk menyelamatkan akal manusia. Perintah untuk belajar, larangan untuk mengkonsumsi yang merusak akal kita, larangan untuk memperbanyak melamun, tulul amal, itu juga itu karena untuk menyelamatkan fungsi akliyah manusia. Yang keempat adalah hifdun nasli, Islam datang untuk menyelamatkan garis keturunan. Ada perintah untuk menikah, ada larangan berzina. Dan yang kelima adalah hifdul mal, Islam datang untuk menyelamatkan harta, sehingga kita dituntun bagaimana cara mencari harta yang baik, dituntun bagaimana cara mentasarrufkan harta dengan baik. Artinya kalau ini dilakukan, ini yang kemudian lebih dahsyat dibandingkan dengan yang disebut dengan HAM. Dalam dunia antar disebut dengan HAM, di PBB ada HAM. Islam sudah merumuskan disebut dengan HAM, yang disebut dengan al-maqasid al-khamsah. Hifdzuddin, ya, menyelamatkan fungsi, menyelamatkan keyakinan keagamaan. Hifdzun nafsi, menyelamatkan jiwa. Hifdzul aqli, menyelamatkan akal. Hifdzun nasli, garis keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menyelamatkan harta. Ini fungsi-fungsi dasar manusia. Jadi ini hak asasi manusia. Jadi sepanjang semuanya untuk menuju ke arah kelima itu sebenarnya adalah Islami. Jadi saya sempat mungkin menyampaikan, kira-kira kewajiban pakai helm itu Islami apa bukan? Islami, kewajiban pakai helm Islami karena hendak melindungi fungsi akliyah Islami. Jadi yang disebut dengan al-ahkam al-islami, hukum-hukum yang islami itu tidak semata-mata karena tertuang dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah, tapi sepanjang itu dalam rangka mencapai 5 tujuan pokok datang Islam ini, semua adalah al-ahkam al-islami. Jadi wa'amilus sholihat ini kalau dirinci adalah semua hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan yang itu terangkum dalam al-maqasid al-khamsah. Ini luar biasa sungguhnya. Artinya cuma tidak mungkin saya sampaikan dalam forum yang seperti ini. Mungkin dalam forum lain sambil dikutip sedikit-sedikit. Jadi disebut dengan amilus itu banyak ragamnya, banyak cabangnya. Makanya Imam Syafi'i itu orang menyatakan kalau mentadabburi surah ini cukup sudah, selesai, tidak perlu lagi turun ayat lain. Seandainya ini pengandaian. Kenapa? Karena maslahah itu demikian luasnya. Cuma harus hati-hati. Ada namanya maslahah mu'tabarah, maslahah yang memang secara khusus disebut oleh Allah dan Rasul. Ada maslahah mulgha, maslahah yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh misalkan LGBT, jadi pernikahan sejenis misalkan, itu jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gak bisa sebut dengan masalah itu, gak bisa bukan HAM, gak bisa. Mungkin gara-gara sebutan HAM kemudian diberikan hak menikah sesama jenis, gak bisa. Karena itu masalahnya mulgha, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berkenaan dengan fitrah kemanusiaan, hak-hak dasar manusia itu yang wajar, itu nikahnya laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Bisa dipahami gitu. Jadi penting bagi kita untuk
untuk meluaskan wawasan kita tentang konsep maslahah menurut Islam. Jadi tidak semua yang baik menurut manusia itu kemudian diterima sebagai sesuatu yang baik menurut Islam. Jadi ada maslahah muktabarah, ada maslahah mulghah. Mudah-mudahan bisa dipahami meskipun dengan uraian yang sangat singkat. Baik, di samping itu masih ada dua, cuma dua ini disebut dengan utifal khassu 'alal 'am. Yang ketiga adalah watawasaw bil haq. Orang yang tidak merugi, orang yang saling menasihati tentang kebenaran. Ini namanya utifal khassu 'alal 'am. Sesungguhnya menasihati tawasaw bil haqqi itu bagian dari amilus shalihat, bagian dari beramal yang baik. Kenapa disebutkan oleh Allah? Ini akan menunjukkan bahwa betapa pentingnya di antara kita tawasaw bil haq, saling menasihati tentang kebenaran. Jadi ketika ada yang khusus diatofkan ke yang umum, maka yang khusus itu dianggap demikian pentingnya. Yang keempat itu juga atof yang khusus ke yang umum. Wa tawasaw bis sabri, saling mewasiati dengan kesabaran itu merupakan bagian dari tawasaw bil haq. Jadi di antara al-haq yang paling penting dalam ayat ini adalah tentang sabar. Sabar paling penting karena itu bagian dari al-haq. Al-haq paling penting kan itu bagian dari amilus shalihat. Jika mau dirinci apa Anda ini nampaknya jemaah ini banyak kesibukan. Sedikit saya singgung biar tuntas nih. Apa al-haq itu? Al-haq itu asy-syai'us sabit alladzi la yasihu inkaruhu min i'tiqadin aw amalin. Disebut dengan al-haq, yang benar itu al-haq adalah sesuatu yang kokoh yang tidak bisa diingkari baik dari sisi akidah maupun amal. Orang yang normal itu tidak menolak itu, nggak menolak. Jadi manusia yang normal nggak menolak akan benarnya hal itu, baik akidah maupun amal. Jadi kira-kira misalkan orang senyum ramah, itu semua orang pasti menyatakan sesuatu yang bagus. Nah, ketika itu dinyatakan itu tidak menolak orang akan kebenaran bagusnya orang ramah, santun, maka itu al-haq namanya. Sehingga al-haq itu kalau diterjemahkan sesuatu yang pasti benar. Nah, cuma ukurannya gimana? Nah, ini Imam Al-Ghazali menyatakan sesuatu yang pasti benar itu tentunya hanya bisa diketahui oleh yang membikin sesuatu orang yang menciptakan. Jadi ciptaan itu nggak mungkin tahu tentang kebenaran kalau tidak diinformasikan oleh yang mencipta. Produk nggak mungkin tahu tentang yang benar kalau tidak ada informasi dari pabriknya. Kita ciptaan tidak bisa tahu tentang yang benar kalau tidak diinformasikan oleh sang pencipta. Di mana itu diinformasikan? Tidak ada lain adalah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Akan itu maka Nabi menyatakan taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitabillahi wa sunnati rasuli. Saya tinggalkan dua pusaka. Kalau kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat selamanya. Senantiasa dalam kebenaran. Apa itu? Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulnya, hadis-hadis Nabi. Nah, gimana cara kita agar tahu isi Al-Quran? Ya seperti forum kali ini. Mari, jangan sampai kita mengalami nasib seperti umat-umat terdahulu. Mereka meyakini kitab Injil, meyakini kitab Taurat, tapi di antara mereka tidak tahu tentang kandungan dua kitab itu.
nggak tahu. Sehingga apa yang antara keyakinan akan adanya tuntunan dalam kitab mereka tidak berbanding lurus dengan perbuatan mereka. Dilarang makan babi, tetap makan babi. Dilarang minum yang mabukan, tetap minum yang mabukan. Dilarang LGBT, tetap LGBT. Ada, jelas ada. Nah, apakah umat Islam akan mengalami seperti itu? Ya tentu kita yang harus bisa menjawabnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir jadi al-haq, tawasau bil haq, kemudian tawasau bis sabri. Apa sabar itu? Sabar itu adalah dalam definisi sabar itu kuwatun nafsi, kemampuan kuatnya jiwa, kemampuan jiwa yang disebut dengan tajarru'ul murara biwari ta'bis. Jadi sabar itu adalah kemampuan jiwa untuk menjalani kepahitan tanpa cemberut. Kemampuan jiwa untuk menjalani kesulitan tanpa cemberut. Apa bentuknya? Itu disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan ada 3 bentuknya. Yang disebut yang pertama adalah as-sabru 'ala ta'at. Sabar melaksanakan ketaatan. Sabar untuk melaksanakan ketaatan. Orang sholat itu berat. Sholat berat. Nah, kalau tidak ada kemampuan untuk bersabar agar tetap bisa sholat, ya, maka kita nggak akan sholat. Makanya harus sabar. Disebut dengan as-sabru 'ala ta'ah. Yang kedua adalah as-sabru 'anil musibah. Sabar ketika ditimpa oleh Allah dari musibah. Musibah itu berat. Jadi ada kegoncangan pada jiwa kita. Maka harus kuat jiwa kita ketika mendapati musibah. Mati musibah. Bahkan dalam sebuah hadis yang sangat populer, idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Fa in sabara ijtabahu. Kalau dia sabar, maka ia akan menjadi orang pilihan. Akan al-mujtaba. Al-mujtaba itu orang yang mulia, akan menjadi orang mulia. Fa in sabara istabahu, maka Allah akan memuliakannya. Tapi yang paling puncak itu fa in radiya istafahu. Kalau diuji oleh Allah, dia ridho dengan ujian itu, istafahu, maka Allah akan menjadikannya sebagai makhluk pilihan, makhluk yang terpilih, yang disebut dengan al-mustafa. Manusia yang ridho, bukan sudah sabar, dia senang menerima apapun yang diujikan, dia terima, bukan sudah sabar. Itu menjadi al-mustafa. Julukan ini yang kemudian disematkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tawassulan kan ila hadratil Nabi al-Mustafa. Kenapa? Karena beliau bukan sekedar sabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, malah ridha. Dia merasa dengan senang hati, apapun itu datangnya dari Engkau ya Allah. Apapun dari Engkau ya Allah. Bukan saya sabar tapi malah ridha dengan ujian-ujian Allah. Allah akan tempatkan sebagai sosok terpilih, disebut dengan al-Mustafa. Jadi as-sabru 'anil musibah ini ayo disikapi dengan bijak. Karena boleh jadi saat itu kita lagi dicintai oleh Allah. Kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, itu ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Itu. Jadi minimal bersabar ketika Allah menguji kita.
Kalau bisa ya, meskipun ini berat, kalau bisa malah kita ridho dengan ujian-ujian Allah. Insya Allah akan ada kemuliaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari makna sabar itu disebut dengan as-sabru 'anil maksiyah. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau sudah kadung terkena maksiat, itu beratnya meninggalkan luar biasa. Jadi kalau sudah terkena satu kemaksiatan, meninggalkannya luar biasa. Padahal sudah tahu kemaksiatan itu akan bawa kehancuran bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakatnya. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, saya rasa itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang beruntung dengan cara kita meneguhkan iman kita, memperbanyak amal saleh, di antara kita saling tawasau bil haq, di antara kita saling tawasau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.